为阵，千秋，胡说！ Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas lanjutan dari film Sad Story of Foxholand. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Lingsu dan Hufei baikan, mereka memeriksa kondisi Ma Junhua. Di sana Lingsu memberitahu bahwa racun yang ada di dalam tubuhnya sudah menghilang. Namun Hufei masih harus mentransfer tenaga dalamnya agar vitalitasnya segera pulih. Di Sekte Naga Langit, sebelum merayakan pernikahannya, Nanlan mengajak Guinong membuat kesepakatan. Nanlan ingin Guinong mengasingkan diri bersama dirinya dari dunia persilatan. Nanlan lalu bercerita sedikit tentang masa lalunya. Dulu sang ayah membuat pedang yang sangat kuat, bernama pedang sabit dingin. Dia membuat pedang itu untuk diberikan ke kaisar, supaya jabatannya naik. Namun sayang sang ayah dibegal di tengah perjalanan, dan harus tewas dengan pedang itu. Hal itulah yang membuat Nanlan trauma dengan dunia persilatan. Setelah kejadian itu, dia dan Meo Renfeng menyegel pedang itu di gunung salju. Mendengar itu, Guinong kelihatan tertarik menguasai pedang sabit dingin. Untuk menutupi keinginannya itu, Guinong berpura-pura menyetujui keinginan Nanlan. Guinong berjanji setelah menghadiri acara turnamen ketua, ia akan mengasingkan diri dari dunia persilatan. Di Sekte Tinju Hua, Ziyi terlihat mondar-mandir di depan gerbang. Ia seakan ragu menemui Hufei buat meminta kedua anak Fukang'an. Namun karena itu tugas dari sang guru, ia memberanikan masuk. Di dalam, Hufei sedang mentransfer tenaga dalamnya buat Ma Junhua. Lalu Lingsu dan Xiaomei menemui Ziyi. Lingsu memberitahu bahwa Hufei masih mentransfer tenaga dalamnya buat Ma Junhua, sehingga ia tidak bisa diganggu. Lingsu lalu mengajak Ziyi masuk ke kamarnya sambil menunggu Hufei. Lingsu kemudian menanyakan peristiwa di kuil Kuan Im. Mengapa Ziyi mencegah Hufei membunuh Feng Tianan? Ziyi lalu bercerita, dulu Feng Tianan memperkosa salah satu pembantunya hingga hamil. Lalu pembantu itu diusir keluar. Pembantu itu adalah ibu Ziyi. Ziyi sebenarnya tidak mau menerima Feng Tianan sebagai ayahnya. Namun walau bagaimanapun, fakta menunjukkan di dalam tubuhnya mengalir darah Feng Tianan. Hal itulah yang membuat Ziyi melarang Hufei membunuh Feng Tianan, karena ia adalah ayah kandungnya. Ziyi kemudian meminta Lingsu merahasiakan ini dari Hufei. Ziyi lalu memberitahu bahwa dia akan mengikuti sang guru, orang yang merawatnya dari kecil, buat mengikuti ajaran sang Buddha, sehingga ia tidak mungkin menjalin hubungan dengan siapapun. Ziyi memberi saran kepada Lingsu agar dia menjadi pasangan Hufei. Ziyi melihat Lingsu sangat mencintai Hufei. Lingsu pun memberitahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa menemani Hufei sampai tua, sebab dia sedang menderita penyakit yang mematikan. Dia hanya bisa bertahan dengan pil pemulih jiwa, namun pil ini pun sekarang tinggal sedikit. Lingsu memberitahu sesudah Ma Junhua pulih, dia akan segera kembali ke lembah racun buat mengobati penyakitnya ini. Lingsu lalu menyuruh Ziyi mempertimbangkan keputusannya ini, sebab Hufei benar-benar mencintainya. Ziyi pun lalu mengalihkan topik pembicaraan. Ia mengatakan tujuannya datang ke sini untuk membawa kedua anak itu kembali ke dalam kerajaan, supaya mendapatkan kepercayaan dari Fukang'an. Ziyi memberitahu bahwa dia dan gurunya adalah anggota asosiasi Honghua yang ditugaskan untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam dunia persilatan yang sedang direncanakan oleh kerajaan dengan mengatasnamakan turnamen ketua. Mendengar itu, Lingsu segera mematikan lilin. Ia lalu memberikan obat ke Ziyi. Ternyata lilin itu adalah sebuah racun.
Ling Su lalu berjanji kepada Ziyi untuk membantu mengambil kedua anak itu. Singkat waktu, Ling Su menyerahkan kedua anak itu ke Ziyi. Namun Xiaomei segera mencegahnya. Mereka lalu bertengkar mulut. Sementara Hu Fei yang sudah selesai mentransfer tenaga dalamnya segera menghampiri mereka. Di sana Ling Su memberitahu bahwa Ziyi mau meminjam kedua anak itu. Setelah turnamen selesai, Ziyi berjanji akan mengembalikan lagi. Namun Hu Fei tetap tidak mau menyerahkan kedua bocah itu. Hu Fei. Untuk meyakinkan Hu Fei, Ziyi berjanji akan mengembalikan bocah itu dalam 5 hari. Jika ia mengingkarinya, ia rela nasibnya berakhir seperti rambut yang ia potong. Akhirnya Hu Fei pun mempercayainya. Ia menyerahkan kedua bocah itu ke Ziyi. Ling Su pun menyuruh kedua bocah itu buat mematuhi perintah Ziyi. Sementara itu, Tang Pei, Feng Tianan dan seluruh pasukannya menyebar ke seluruh sudut ibu kota untuk menangkap Ziyi dan Fei Hong. Ziyi dan Fei Hong yang sudah sampai di dekat rumah Fu Kang'an dikepung oleh Tang Pei dan pasukannya. Bentrokan pun tak bisa dihindarkan. Dalam pertarungan itu, Feng Yiming akhirnya tumbang, sedangkan Fei Hong berhasil ditangkap. Tang Pei kemudian membawa Fei Hong menemui Fu Kang'an. Di sana, Tang Pei menuduh Biksuni Baiho dalang dari penculikan kedua putranya itu. Namun tak lama kemudian, Biksuni Baiho dan Ziyi datang dengan membawa kedua bocah itu untuk diserahkan kepada Fu Kang'an. Fu Kang'an kemudian menyuruh pelayannya membawa kedua anaknya buat istirahat. Setelah itu, Tang Pei menuduh Biksuni Baiho telah bekerjasama dengan orang yang ia tangkap, yang ternyata dia adalah muridnya sendiri. Mereka berencana menangkap kedua bocah itu buat mengancam Tuan Fu. Tang Pei juga memberitahu bahwa Sekte Tianshan telah bekerjasama dengan asosiasi Honghua. Lalu Biksuni Baiho pun mengakui bahwa Fei Hong adalah muridnya. Ia menyuruh Fei Hong menjelaskan inti masalah ini. Di sana Fei Hong mengatakan bahwa dia disuruh sang guru datang dari Sekte Tianshan buat membawa obat untuk Nyonya Besar. Namun setelah itu sang guru disuruh menjaga selir agung, sehingga sang guru menyuruhnya tinggal beberapa hari dulu buat menyelidiki area penginapan ketua. Ia pun mengaku melihat Tang Pei membaca sebuah surat yang ada logo merah asosiasi Honghua. Mendengar itu, Fu Kang'an menyuruh Zhou Tiju in the Gang memeriksa kamar Tang Pei. Sedangkan Tang Pei yang panik meminta Tuan Fu agar tidak percaya dengan mereka. Ia menuduh Biksuni Baiho telah membuat jebakan. Tang Pei lalu meminta agar kamar Biksuni juga diperiksa. Kemudian, Hailan Bi membawa Zhou Tiju in the Gang, Tang Pei dan Ziyi buat memeriksa kamarnya masing-masing. Dimulai dari kamar Biksuni Baiho. Di sana, mereka tak menemukan barang bukti apa-apa. Kemudian mereka pun lanjut ke kamar Tang Pei. Di sana, pengawal Tang Pei menemukan sebuah buku yang berisi pengaturan hasil turnamen ketua. Buku itu memang sengaja Tang Pei buat untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Lalu para pengawal itu pun menemukan sebuah surat yang telah terbakar, yang dimana di dalam surat itu ada logo asosiasi Honghua. Hailan Bi segera menyerahkan surat itu ke Fu Kang'an. Setelah Fu Kang'an memeriksanya, ternyata memang ada kemiripan dengan surat asosiasi Honghua. Dengan barang bukti itu, Tang Pei tak bisa mengelak lagi. Kemudian Feng Tianan meminta untuk memanggil kedua anak Fu Kang'an buat menunjukkan siapakah pelaku yang sebenarnya.
Fu Kang'an pun menyetujui saran Feng Tianan itu. Setelah kedua anak itu dibawa masuk, mereka menunjuk Tang Pei dan Feng Tianan sebagai pelakunya. Fu Kang'an pun segera menyuruh pengawalnya menangkap mereka berdua. Namun Feng Tianan mencoba melarikan diri. Sementara itu, Hu Fei yang sedari tadi mengawasi mereka melihat Feng Tianan kabur. Hal itu dijadikan kesempatan buat Hu Fei untuk balas dendam. Ia pun segera mengejar Feng Tianan. Setelah berhasil mengejar, Hu Fei segera menyerangnya. Hingga pada akhirnya Feng Tianan harus pulang ke alam barzah lebih awal, sekaligus mengakhiri dendam Hu Fei selama ini. Setelah itu ia mendengar para prajurit berdatangan. Hu Fei pun segera pergi dari TKP. Si Yi yang melihat ayahnya terkapar tak berdaya pun meneteskan air mata. Sedangkan Tang Pei dijebloskan ke dalam penjara. Sotijo in the Gang yang takut Tang Pei akan membongkar keikutsertaan mereka terkait Hu Fei berencana mengakhiri hidup Tang Pei. Sotijo memberikan sebuah racun kepada adik seperguruannya buat disisipkan ke makanan Tang Pei. Sotijo lalu menemui Fu Kang'an. Ia mengaku telah dijebak oleh Tang Pei untuk ikut mendamaikan Hu Fei dengan Feng Tianan. Ia pun melimpahkan semua kesalahannya kepada Tang Pei. Fu Kang'an pun mempercayainya. Sementara di dalam penjara, Si Yi menjenguk Tang Pei yang sedang makan. Si Yi memberitahu dia adalah anak dari Yuan Yingyu. 13 tahun yang lalu, Tang Pei pernah menyelamatkan mereka dari kelaparan. Namun karena sang ibu tak sengaja mendengar rencana jahatnya dengan Feng Tianan, Tang Pei dengan tega menghabisi sang ibu, lalu menjual dirinya sebagai pelacur. Beberapa saat kemudian, Tang Pei kesakitan. Ternyata ia telah memakan makanan yang diberi racun oleh Sotijo in the Gang, hingga membuat Tang Pei akhirnya menyusul Feng Tianan ke alam barzah. Setelah melihat kasus Tang Pei, Kaisar menyarankan agar gelas naga giok diberikan kepada orang-orangnya sendiri. Ia pun mengangkat Hailanbi sebagai ketua sekte naga hitam untuk menerima salah satu gelas naga giok. Sedangkan di sekte naga langit, Fu Kang'an telah menyuruh pengawalnya untuk memberitahu Tian Guinong akan perubahan rencana turnamen ketua. Guinong yang sebelumnya diberi jatah satu gelas naga giok, sekarang harus berjuang mendapatkannya dengan cara melakukan pertandingan. Sebagai kompensasi, dia bisa langsung masuk ke pertandingan final, tidak perlu mengikuti babak penyisihan. Setelah kedua orang suruhan Fu Kang'an pulang, Tao memberitahu Guinong, kali ini kita pasti sulit mendapatkan gelas naga giok. Namun Guinong dengan tenang dan sangat yakin, dia percaya dirinya bisa mendapatkan gelas naga giok, karena dia akan mengandalkan senjata yang sangat kuat. Di tempat lain, Hu Fei mengadakan ritual memberitahu keluarga Song Asi bahwa ia berhasil balas dendam kepada Feng Tianan. Lalu Hu Fei bertanya ke Ling Su, apakah Si Yi adalah anggota asosiasi Honghua. Namun Ling Su yang sudah berjanji merahasiakan ini mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Murong Jingye dan Kue sedang menggali peti mati buat melatih ilmu ulat sutra sang guru. Namun ketika mereka kembali ke rumah, gurunya sudah tidak bernafas. Hal itu dijadikan kesempatan buat mencari penawar racun yang mereka derita. Di saat mereka sedang mencari penawar racun itu, tiba-tiba sang guru bangkit kembali. Ternyata sang guru sedang melatih sebuah ilmu yang hebat. Wan Chen kemudian memberikan sebuah racun kepada mereka agar mereka tidak berkhianat lagi. Racun itu pun hanya bisa ditawarkan dengan darahnya. Dengan begitu jika Wan Chen meninggal, mereka berdua juga ikut meninggal.
和师兄绝无。 Wan Chen lalu membuat rencana untuk menangkap Ling Su. Ia tahu Ling Su pasti akan mencari obat alternatif saat pil pemulih jiwanya habis. Obat alternatif itu hanya bisa dibuat dengan rumput embun beku yang hidup di Gunung Yuhuan, sehingga mereka merencanakan akan menunggu Ling Su di gunung itu. Di tempat lain, Ling Su menyadari obatnya tinggal 3 biji saja. Dia lalu membuka kitab racun sang guru buat mencari tahu obat alternatif dari pil pemulih jiwa. Ia pun menemukan obat alternatif itu ada di Gunung Yuhuan. Ling Su lalu mengajak Qiaomei untuk pergi ke sana esok harinya. Sedangkan Hu Fei mengirim sebuah surat untuk Xi Yi. Hu Fei mengajaknya ketemuan di sebuah jembatan esok hari. Singkat cerita, esok harinya Ling Su dan Qiaomei telah sampai di Gunung Yuhuan. Mereka pun segera mencari rumput embun beku. Sementara itu, Hu Fei juga sudah sampai di sebuah jembatan buat menunggu Xi Yi. Terlihat di sisi lain Fei Hong mengawasinya. Kembali ke Ling Su dan Qiaomei. Mereka berdua akhirnya menemukan rumput embun beku. Namun di saat Qiaomei mau mengambilnya, tiba-tiba ia pingsan. Ling Su yang mencoba menolongnya pun juga ikut pingsan. Setelah itu Murong Jingye dan Kue muncul. Ternyata mereka berdua dan Wan Chen lah yang telah memberi racun di rumput embun beku. Di saat Murong Jingye dan Kue mulai mendekati Ling Su, tiba-tiba Ling Su bangun dan langsung menyerang mereka berdua. Mereka berdua pun jadi heran kenapa Ling Su bisa bangun, padahal ia telah terkena racun. Ternyata Ling Su tadi telah menyadari kehadiran mereka. Ling Su pun sudah memberi Qiaomei pil penawar, lalu menyuruhnya berpura-pura pingsan. Kemudian Wan Chen muncul dan langsung menyerang Ling Su. Menyadari ilmu Wan Chen sangatlah kuat, Ling Su segera menyuruh Qiaomei kabur. Ia akan menahan mereka sendirian. Sementara itu, Xi Yi teringat masa-masa indahnya bersama Hu Fei. Lalu tiba-tiba Fei Hong menemuinya. Fei Hong memberitahu Xi Yi bahwa Hu Fei sudah lama menunggunya. Hu Fei pun rela berjemur dengan membawa sebuah sisir hanya untuk menunggu Xi Yi. Fei Hong menyuruh Xi Yi agar segera menemui Hu Fei. Jika tidak, ia akan menyesal melihat Hu Fei pingsan karena kepanasan. Namun Xi Yi berpura-pura tidak memperdulikan itu. Walaupun sebenarnya ia sangat ingin menemuinya. Xi Yi menyuruh Fei Hong agar segera pergi karena dirinya akan menemani sang guru melantunkan doa. Ketika Xi Yi melantunkan doa dengan sang guru, Xi Yi terus kepikiran Hu Fei. Hingga sang guru pun menyadari bahwa Xi Yi sedang ada masalah. Sang guru kemudian menyuruh Xi Yi agar menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Di tempat lain, Wan Chen dengan mudah menawarkan racun yang Ling Su berikan kepada kedua kakak seperguruannya itu. Lalu Wan Chen menyuruh Ling Su memberikan kitab master racun serta begonia 7 hati. Ia pun menyarankan agar Ling Su mau menjadi muridnya seperti kedua kakak seperguruannya supaya dia bisa selamat. Mengetahui kedua kakak seperguruannya telah menjadi murid Wan Chen, Ling Su memutuskan hubungan saudara seperguruannya. Sementara itu, Xi Yi telah sampai di tempat Hu Fei. Lalu Qiaomei datang memberitahu Hu Fei bahwa Ling Su sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Hu Fei pun segera berlari ke tempat Ling Su. Melihat ada sesuatu yang bahaya, Xi Yi pun mengikutinya. Singkat waktu, Wan Chen mengajak kedua muridnya menyerang Ling Su bersama-sama. Walaupun Ling Su sangat cerdas dan hebat, namun dia dikeroyok 3 orang. Hal itu membuatnya terluka parah. Untungnya saat itu Hu Fei segera datang membantu, diikuti oleh Xi Yi. Mereka pun berhasil memukul mundur Wan Chen dan kedua muridnya. Setelah kejadian itu,
Hu Fei menemui Ziyi. Ia berterima kasih kepada Ziyi. Berkat bantuannya tadi, mereka bisa mengalahkan Wan Chen. Hu Fei lalu memberikan sebuah sisir yang dulu pernah ia mau berikan ke Ziyi sebagai bentuk rasa cintanya. Namun dengan sangat berat hati, Ziyi menyuruh Hu Fei memberikan sisir itu ke Ling Su. Menurutnya Ling Su lebih layak menerimanya, sebab Ling Su telah banyak berjasa buat hidup Hu Fei. Sedangkan yang ia lakukan kepada Hu Fei selama ini hanya untuk menebus kesalahan dan dosanya. Sebab sebenarnya Feng Tianan adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu, ia selalu menolong Hu Fei atas kesalahan yang dilakukan oleh Feng Tianan. Mendengar kebenaran itu, Hu Fei seolah tidak percaya. Sementara Ziyi berlalu meninggalkan Hu Fei. Setelah kembali ke sekte Tinjuhua, dengan perasaan kacau, Hu Fei mengajak Ling Su meninggalkan ibu kota. Namun Ling Su menolaknya, karena ia masih ingin menyelidiki Wan Chen. Apakah dia orang yang meracik racun buat melukai mata Miao Renfeng? Karena racun itu berasal dari perguruannya. Jika memang benar, bisa jadi orang yang meracun Hu Yido dulu adalah dia, sebab racun yang digunakan sama. Jika terbukti dialah orangnya, Ling Su berniat membunuhnya agar tidak ada lagi orang yang tidak bersalah menjadi korban. Mendengar itu, Hu Fei pun akan membantunya. Di tempat lain, Miao Renfeng akan pergi ke Gunung Salju buat berziarah ke makam Hu Yidao. Ia menyuruh Sun Gangfeng untuk menjaga Roland. Singkat waktu, Miao Renfeng telah sampai di makam Hu Yidao. Namun ia sangat terkejut melihat makam Hu Yidao berantakan. Sementara itu, Guinong sedang menguji ketajaman pedang sapi dingin, yang ternyata dialah orang yang telah membongkar makam Hu Yidao. Lalu tiba-tiba Nanlan masuk ke ruang Guinong. Nanlan pun melihat Guinong memegang pedang sapi dingin. Hal itu membuatnya marah besar. Ia kecewa Guinong melakukan tindakan tercela seperti ini hanya untuk mendapatkan ketenaran. Nanlan lalu pergi meninggalkan Guinong. Guinong pun mencoba mengejarnya. Guinong mencoba menjelaskan ke Nanlan bahwa semua yang ia lakukan untuk melindunginya dan juga buat merebut Roland dari Miao Renfeng. Sebab jika mengandalkan kungfunya saja, ia tidak akan menang melawan Miao Renfeng. Mendengar itu, Nanlan membuka pintunya. Ia menyuruh Guinong mengembalikan pedang itu ke makam Hu Yidao. Nanlan pun berjanji tidak akan mengungkit Roland lagi. Ia juga tidak ingin punya hubungan dengan Miao Renfeng. Ia akan fokus hidup tenang dengan Guinong. Guinong pun kemudian berjanji akan mengembalikan pedang itu. Di tempat lain, Hailan Bi mencoba meniru cara berbisnis Tang Pai. Ia akan mengulang susunan orang-orang yang telah ditulis Tang Pai untuk juara turnamen ketua. Sehingga nantinya para tetua sekte akan menyuap Hailan Bi untuk mendapatkan salah satu gelas. Berita itu pun akhirnya menyebar. Para tetua sekte komplain ke Zhou Tijou dan lainnya, karena dulu mereka telah membayar banyak uang ke Tang Pai untuk mendapatkan salah satu gelas itu. Namun mereka sekarang disuruh membayar lagi ke Hailan Bi untuk mendapatkan gelas-gelas itu. Zhou Tijou memberitahu bahwa tidak ada susahnya mengeluarkan sedikit uang untuk Hailan Bi. Jika nanti mereka mendapatkan gelas itu, perguruan mereka jadi terkenal. Lalu banyak orang yang tertarik untuk berguru, dan mereka pun akan mendapatkan cuan. Malam harinya, Miao Renfeng datang ke sekte Naga Langit karena ia tahu pasti Guinong yang telah mencuri pedang sapi dingin. Melihat Miao Renfeng telah datang, Tao segera memberitahu Guinong yang saat itu sedang asik melihat opera dengan Nanlan. Kemudian, di saat Miao Renfeng bertarung dengan murid sekte Naga Langit,
Guinong muncul dengan membawa Roland. Ternyata Guinong telah menyuruh anak buahnya mengambil Roland saat Miao Renfeng pergi ke Gunung Salju. Guinong lalu menyuruh Miao Renfeng untuk menyerah. Jika tidak, ia akan menghabisi Roland. Tak sanggup melihat putri kecilnya kenapa-kenapa, Miao Renfeng akhirnya menyerah. Guinong kemudian menemui Nanlan. Ia mau memberikan surprise kepada sang istri. Nanlan pun dibawa masuk ke sebuah kamar. Di sana dia melihat Roland. Nanlan pun sangat gembira. Guinong kemudian berpamitan mau melihat opera lagi. Ketika Guinong tidak ada di sana, Nanlan bertanya kepada kedua pembantunya, bagaimana cara Guinong mengambil Roland. Namun kedua pembantunya itu tidak mau menjawab. Sebab jika mereka memberitahu yang sebenarnya, pasti Guinong akan menghabisi mereka. Tak ingin memaksa kedua pembantunya itu, Nanlan berpura-pura mau pergi menemui Guinong untuk melihat opera. Sesaat setelah Nanlan pergi, kedua pembantunya itu membicarakan Guinong. Mereka tak percaya bosnya tega menjebak Miao Renfeng dengan memanfaatkan pedang sapi dingin dan Roland. Lalu tiba-tiba Nanlan masuk lagi. Ia mendengar semua pembicaraan kedua pembantunya itu. Nanlan kemudian menanyakan ke mereka di mana keberadaan Miao Renfeng. Mereka pun menjawab di aula leluhur. Nanlan lalu meminta bantuan mereka buat menyelamatkan Miao Renfeng. Sementara Guinong tengah menyiksa Miao Renfeng, ia meluapkan seluruh emosinya ke Miao Renfeng. Di sisi lain, para pembantu Nanlan menunjukkan keberadaan Miao Renfeng lewat jalur rahasia. Di dalam aula leluhur, Nanlan menemukan sebuah ruangan. Ia pun mendengar Guinong sedang berbicara dengan Miao Renfeng. Ternyata mereka berdua bersahabat sedari kecil. Namun dikarenakan kungfu Miao Renfeng berkembang dengan pesat, Guinong jadi iri padanya. Bertahun-tahun ia memendam rasa iri itu, hingga pada akhirnya ia pun jadi benci dengan Miao Renfeng. Puncaknya ia berniat mau menghabisi Miao Renfeng. Guinong kemudian memberitahu rahasia yang sangat besar, bahwa sesungguhnya dialah yang telah menabur racun di pedang Hu Yidao. Ia bekerjasama dengan Wan Chen, lalu menyogok pembantu Hu Yidao yang bernama Yanqi untuk mengusapkan racun di pedang Hu Yidao. Sebenarnya yang ingin dia habisi adalah Miao Renfeng. Namun sayang pada saat itu mereka bertukar senjata, hingga membuat Hu Yidao yang tewas. Mendengar itu, Miao Renfeng sangat emosi. Namun sayang ia tidak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya terikat. Sebenarnya dulu Guinong sedikit kecewa karena tak bisa membunuh Miao Renfeng. Namun sebagai gantinya, ia bisa melihat Miao Renfeng menderita bertahun-tahun karena rasa bersalahnya. Guinong lalu memberitahu alasan ia merebut Nanlan darinya. Sebenarnya ia ingin melihat Miao Renfeng benar-benar menderita. Ketika semua yang Miao Renfeng punya hilang, Nanlan akan ia jadikan penghargaan atas keberhasilannya membuat Miao Renfeng hancur. Mendengar itu, Nanlan merasa sangat kecewa. Ternyata selama ini dia dibodohi oleh Guinong. Dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Side Story of Fok-Fu-Len, episode 33, 34, 35, dan 36. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.